Halo Pak Sopwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mohon maaf terlambat dikit. Ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang mulia Bapak penguji, yang mulia Ibu mentor dan anak kita Suci Citra. Hari ini kita ditugasi lembaga untuk menyeminarkan tugas kita, yaitu seminar laporan aktualisasi. Dipersilakan dipresentasikan dulu, kurang lebih 10 menit aja. Silakan Suci. Baik Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, yang mulia Bapak Sopwan SHI MH sebagai narasumber atau penguji pada seminar aktualisasi hari ini. Yang terhormat Bapak Pembimbing Coach Dr. Andes Haji Mudasir MPD. Yang terhormat Ibu Panitra Pengadilan Agama Batam sekaligus mentor yang saya banggakan, Ibu Marwiyah SAG. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Suci Citra Rahmawati sebagai calon analis perkara peradilan serta Latsar CPNS dari Pengadilan Agama Batam. Adapun aktualisasi atau judul yang saya ambil dalam aktualisasi ini ialah optimalisasi informasi berperkara bagi disabilitas tunarungu melalui video di Pengadilan Agama Batam. Maaf Mbak, ini belum muncul ini. Baik. Oh, ini baru kelihatan. Sudah Bapak? Ya, Baik, sudah. Bapak. Adapun latar belakang dari aktualisasi ini diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, lalu ada keputusan Dirjen Badila Nomor 206 Tahun 2021 dan Nomor 2078 Tahun 2022 tentang pedoman pelayanan ramah penyandang disabilitas di pengadilan agama, di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Lalu untuk tujuan dan manfaat dari aktualisasi ini adalah menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan membantu berusaha mengoptimalisasikan pelaksanaan pelayanan dan kebijakan instansi pusat, terutama dalam hal penguatan peraturan layanan dan pemberian layanan atau akses disabilitas di instansi. Ruang lingkupnya ialah dilaksanakan di Pengadilan Agama Batam selama 26 hari kerja, yaitu pada tanggal 30 September sampai 4 November 2022. Dan kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pengoptimalan layanan informasi berperkara bagi kelompok disabilitas tunarungu. Berikut visi misi Pengadilan Agama Batam. Langsung isu aja. Baik Bapak. Isu utama yang saya ambil yaitu belum optimalnya informasi berperkara bagi disabilitas tunarungu.
Ada 5 kegiatan kegiatan kreatif untuk dalam pemecahan isu ini. Kegiatan pertama ialah melakukan konsultasi dengan mentor, di mana di tahapan kegiatannya ada 2, yaitu yang pertama meminta persetujuan terkait isu yang akan diangkat menjadi rancangan aktualisasi. Yang kedua, melakukan konsultasi terhadap rancangan aktualisasi yang akan dibuat. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, yaitu melakukan kerjasama dengan juru bahasa isyarat. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama menghubungi rekan kolaborasi, yang kedua menjelaskan kebutuhan kepada juru bahasa isyarat, dan ketiga penentuan jadwal pengambilan video dengan juru bahasa isyarat. Adapun koordinasi yang saya lakukan dengan tim kerjasama yaitu melalui pesan WhatsApp dan telepon. Pada kegiatan ketiga yaitu pembuatan konsep video, yang mana ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu saya berusaha mempelajari video pelayanan informatif pada pengadilan-pengadilan agama, khususnya di Satker yang sudah membuat video tersebut sebagai contoh pembelajaran. Dan yang kedua yaitu membuat konsep naskah atau storyboard terkait konten yang akan dimuat di dalam video. Yang ketiga yaitu mengkonsultasikan isi konsep naskah yang telah dirancang kepada mentor. Adapun kegiatan keempat yaitu membuat video layanan informasi berperkara dengan juru bahasa isyarat. Yang pertama ini pengambilan video layanan informasi di Pengadilan Agama Batam. Pada tahapan pertama di kegiatan ini, saya melakukan pengambilan video sendiri dan dibantu oleh rekan sesama CPNS yang lainnya, dan juga dibantu dengan pegawai pada Pengadilan Agama Batam. Yang kedua, pengambilan video layanan informasi berperkara dengan juru bahasa isyarat. Untuk pengambilan video dengan juru bahasa isyarat ini, kami tidak melakukannya secara tatap muka langsung, melainkan setelah video yang sudah dibuat, kami kirimkan ke tim atau rekan kerjasama juru bahasa isyarat dan mereka yang membuatnya. Tentu saja hal ini dilakukan dengan cara menjaga komunikasi dan koordinasi dengan tim dari JBI tersebut. Yang ketiga, melakukan editing video. Editing video ini yang saya lakukan ialah setelah seluruh video dengan narator tanpa bahasa isyarat dan menggabungkannya dengan juru bahasa isyarat yang sudah mengambil video dan menyatukannya. Lalu yang terakhir, yang keempat, kegiatannya ialah mengkonsultasikan hasil video tersebut kepada mentor. Dan kegiatan yang kelima yaitu bekerja sama dengan tim IT dalam hal publikasi. Di sini tahapan kegiatan pertamanya yaitu bekerja sama dengan tim IT untuk membenahi monitor atau TV di PTSP, karena video ini akan ditampilkan di ruang PTSP. Dan yang kedua, melakukan kerjasama dengan tim IT untuk mempublikasikan video ini pada PTSP dan ruang sidang. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan tim IT untuk publikasi hasil video ke dalam media sosial. Adapun publikasi ke dalam media sosial ini yaitu ke dalam Instagram Pengadilan Agama Batam dan YouTube Pengadilan Agama Batam. Mohon izin Bapak, saya memutar video hasil editan prosedur berperkara di Pengadilan Agama Batam. Apakah di sini? Berapa menit, Pak? Ini 6 menit Bapak. 6 menit. Skip aja, saya sudah nonton di YouTube-nya. Baik Bapak, terima kasih. Berikut adalah rekapitulasi jumlah pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN. Dan selanjutnya ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi. Izin Bapak. Dan terakhir adalah tentang rencana tindak lanjut. Sesuai dengan peraturan keputusan Dirjen Badilak itu kalau nggak salah nomor 2078 tahun 2022,
di bab 2 ketentuan pelayanan. Di pasal 11 dan 12 ada penyebutan tentang penyediaan layanan juru bahasa isyarat. Jadi di sini karena kami sebelumnya di Pengadilan Agama Batam belum ada kerjasama dengan atau MOU dengan lembaga yang bergerak dalam pemberian pelayanan bagi khususnya disabilitas. Jadi kami melakukan kerjasamanya tentu saja dengan koordinasi dengan mentor dan pimpinan, yaitu dengan pihak PT Para Kerja Disabilitas Pusat. Dan berikut ini MOU dan pada acara penandatangannya. Nah, dalam MOU ini kami sepakat nanti insya Allah tanggal 26 November dan ke depannya kami akan melaksanakan belajar bahasa isyarat, mana pada saat ini khususnya untuk pegawai PTSP, dan insya Allah Ibu Panitra, Ibu Mentor juga ikut nanti dalam pelatihan. Alasan kenapa kami sepakat untuk mengambil tanggal tersebut karena bila kami mengambilnya di waktu latsar ini takutnya kurang optimal, jadi akan kegiatan ini untuk jenjang ke Oke, depannya, Suci. Pak. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada tambahan penjelasan dari Ibu Mentor yang terhormat, yang mulia Ibu Marwiyah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Safwan SHI MH selaku narasumber dan penguji, Bapak Dr. Andes Haji Mudassir MPD sebagai coach, dan Ananda Suci Citra Rahmawati SH yang saya cintai. Terima kasih Pak. Saya Marwiyah, Panitra Pengadilan Agama Batam, sangat mendukung sekali aktualisasi dari peserta latsar kami yaitu Saudara Suci, di mana mengambil tema optimalisasi informasi berperkara bagi disabilitas tunarungu melalui video di Pengadilan Agama Batam. Sebenarnya di satker kami Pak ada 5 orang CPNS, jadi memang dibagi. Jadi ada yang mengambil bagian video, ada yang mengambil bagian websitenya, ada yang bagian penataan di ruang PTSP-nya. Jadi kami bersama pimpinan di awal memang sudah merapatkan agar 5 orang latsar ini, peserta latsar, tidak mengambil job yang sama. Dan alhamdulillah di satker kami Pak, karena sudah meraih WBK kemarin untuk fasilitas pelayanan disabilitas itu terutama untuk tunarungu, itu baru ada kami sediakan alat pendengar dan pendampingan yang bisa kami hubungi sekolah luar biasa. Tetapi kemarin kita belum MOU dan alhamdulillah peserta latsar kami Saudara Suci kemarin dia berhasil menghubungi PT Para Kerja yang memang ternyata banyak memberikan bantuan kepada instansi-instansi pemerintah di Pengadilan Agama Batam, dan alhamdulillah kami sudah melakukan MOU dengan PT Para Kerja tersebut. Perlu juga kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Batam tahun lalu juga sudah diusulkan oleh Pengadilan Tingkat Banding PTA Pekanbaru untuk mendapatkan anggaran pembangunan jalur disabilitas Pak. Mudah-mudahan di tahun depan ini bisa terrealisasi karena Biro Perencanaan juga beberapa bulan yang lalu telah turun ke satker kami untuk melakukan survei. Jadi kami selaku panitra sangat mendukung kegiatan latsar ini, terutama apa yang telah dilakukan oleh ananda kami Saudara Suci Citra Lestari. Segala koordinasi, kemudian minta pendapat, segala kepimpinan, dan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah video ini bisa terwujud dan telah disetujui pimpinan untuk ditampilkan di web PA Batam serta diupload di YouTube.
Untuk Saudara Suci, tetap semangat dengan ide-ide yang cemerlang serta kreatif dan inovatif. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahan penjelasan dari Ibu Mentor. Selanjutnya kepada yang terhormat, yang mulia, Bapak Penguji, Pak Sapuan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Coach Mudasir, Dr. Mudasir, kemudian Ibu Marwia selaku panitera dan juga mentor peserta Suci Citra Rahmawati. Reformer ya yang ada di Pengadilan Agama Batam yang melakukan perubahan-perubahan. Meskipun perubahan itu mungkin bagi kita sederhana, tetapi bagi kami yang mungkin CPNS tahun 2009, 2005 ya, itu dulu belum pernah mengenal yang namanya aktualisasi. Jadi bentar, videonya kok mati ini. Hilang Pak. Iya, hilang ini. Hilang wajahnya. Kabelnya sering putus-putus ini. Yang penting semangatnya nggak pernah putus ya. Betul-betul. Bentar. Sangat, Bu. Baik, jadi begitu lompatan-lompatan perubahan yang dilakukan teman-teman Latsar sekarang itu sudah besar ya menurut saya dan perlu kita apresiasi. Pertama, saya mau menyarankan terkait dasar hukum nanti ditambahkan Mbak, sebagaimana Baik, yang sudah saya sampaikan juga kepada kawan-kawan yang lain yang sudah presentasi. Ada SKKMA yang terbaru nomor 1 sampai 144 tahun 2022. Itu dikeluarkan bulan Agustus lalu. Jadi nanti sebelum SK Dirjen, nanti diletakkan di atasnya nanti ada SKKMA. Saya perlu sampaikan kenapa harus disampaikan, karena SKKMA 1 sampai 144 yang 2011 dulu tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan itu belum mengakomodir tentang difabilitas, tentang kaum difabel ya. Tetapi di regulasi yang baru ini, terutama di definisi juga disebutkan apa itu pengertian penyandang disabilitas. Bisa dilihat di halaman 6. Kemudian di bagian hak dan kewajiban itu pengadilan wajib ya memberikan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, halaman 9 itu. Di bagian prosedur juga gitu. Penyampaian informasi dan penyebarluasan informasi publik bagi penyandang disabilitas juga wajib memperhatikan kebutuhan daripada kaum difabel berupa audio visual dan atau huruf braille ya. Itu halaman 27. Kemudian prosedur persyaratan pelayanan. Ada pengadilan memberikan sarana dan prasarana permintaan informasi publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Termasuk 3 berikutnya yaitu prosedur persyaratan pelayanan, kemudian ada prosedur keberatan ketika pihak-pihak yang berperkara difabel tadi keberatan itu dan juga kaum rentan, dan juga adanya publikasi melalui ELID, layanan informasi dan dokumentasi. Nah ini penting karena di situ detail ya terkait dengan perhatian Mahkamah Agung untuk memberikan fasilitas, informasi dan juga layanan kepada kaum difabel. Kemudian yang kedua, saya perlu penekanan ini terkait dengan core value ASN. Masih ingat Mbak apa itu core values ASN? Masih Pak, berakhlak. Berakhlak ya. ASN itu berakhlak. Berakhlak ya. Makanan apa itu Mbak? Makanan Apa kepanjangannya apa itu? berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke. Lalu tujuan daripada atau branding ASN-nya, employer branding-nya? Employer branding ASN saat ini ialah bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Lalu saya kepada Mahkamah Agung, kita punya 8 nilai utama Mahkamah Agung. Ya, teman-teman sebelumnya sudah menghafal semua tadi.
Mungkin pas apel ini ya Bu Panitra, mungkin Ya, setiap hari kita Pak, setiap hari Senin. ya setiap hari Senin pagi ini. Saya kira kalau tidak serius, cuman ikut-ikutan begini, nggak meresapi ya. Makanya ini coba Beserta saya, gayanya Pak. beserta Beserta gayanya. simulasi gerakannya. Ya. Nah, ini dirumuskan bukan main-main ya, dengan mengundang ESQ, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Saat itu kita diminta untuk sama-sama seluruh Indonesia saat itu merumuskan ini untuk bisa diresapi dan mudah dihafal begitu. Silahkan Mbak Suci, mungkin bisa simulasikan ya 8 nilai Mahkamah Agung. Baik, Bapak. 8 nilai-nilai utama Mahkamah Nah, Agung. itu Satu. oh ya. Iya, 8 gitu, Pak. 8-nya bukan? 8 gitu gini ya. ya. Oh, gitu. Ya sama-sama 8 tapi biar seimbang Iya. 4 ya. Baik, Bapak. Maaf. Mohon maaf. Ya. 8 nilai-nilai utama Mahkamah Agung. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 4. Responsibilitas. Akun. Apa lagi? Akuntabilitas. Maaf. Ya. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. 7 gimana ya? 7 Ya gitu aja nggak apa-apa. Tidak berpihakan. 8. Kelakuan yang sama di hadapan hukum. Oh iya. Boleh. Jadi ketidakberpihakannya jangan begini kayak kedinginan ya. Gitu ya. Dingin. Ya. Atau begini juga bisa agak jauh dari dada gitu ya. Nanti 7 kedinginan. Baik, lalu saya perlu juga mengapresiasi terkait dengan media sosial tadi sudah saya cek dan sudah saya subscribe. Saya sudah berkomentar di channelnya juga. Kemudian untuk YouTube itu ya. Kemudian yang kedua untuk Instagram ini saya menemukan beberapa akun ini tapi yang paling banyak postingannya 239 dengan follower 632. Nah di sini mungkin apa sudah dimasukkan apa belum ya Pak ya videonya? Untuk video sudah dimasukkan. Instagram. Di Instagram sudah, di story. Ya. Yang mana ya? Oh story, jangan story. Di Beranjang. link presentasinya udah bisa saya. Oh ya, ini sudah otomatis. Yang ada daun-daun ini Pak, pohon. Ini, yang ini. Oke. Iya benar. Oh siap. Lalu Facebooknya itu juga ada beberapa ini, PA Batam kelas 1A. Yang betul yang mana ini akunnya ini? Kalau untuk Facebook sendiri saya belum. Ini Pak, ya itu Pak, yang gambar gedung, yang gambar gedung. Iya. Nah, masukan saya untuk lembaga peradilan atau instansi bisa menggunakan fasilitas fanpage, Bu. Fanpage itu ada di belakang nih buatnya. Di bawah sendiri itu biasanya ada membuat fanpage. Kenapa demikian? Karena kalau kita membuat seperti ini, kalau nggak berteman berarti nggak dapat pemberitahuan itu. Nah, harus berteman dulu. Nah, ini disediakan oleh Facebook untuk personal, jadi untuk akun personal. Nah, untuk lembaga nanti bisa menggunakan fanpage ya, fanpage. Misalnya, contohnya ya, Pengadilan Agama Magelang ya. Nah, seperti ini. Nah, berapa kira-kira? Nah, sudah 1000 yang suka, pengikutnya 1100. Jadi di sini ada layanan publik dan pemerintahan, kemudian ada alamatnya dan seterusnya. Dan kita nggak perlu berteman, Bu, tinggal posting-posting informasi. Nanti mereka tinggal like gitu di sini ya. Seperti itu. Kemudian terakhir untuk TikToknya mungkin belum ada ya, saya cari ya. Belum Pak. Boleh dibikin Bu, karena saya lihat di sini kalau nggak kita bikin, saya mencari Pengadilan Agama Batam yang muncul itu pengacara-pengacara atau mungkin person yang menandai dengan Pengadilan Agama Batam, supaya itu mengurus. Mending kita tutup dengan informasi kita yang bermanfaat, misalnya tentang ini ya, pelayanan disabilitas dan seterusnya. Insya Allah. Ya, baik. Saya kira itu masukan-masukannya. Lalu untuk keberlanjutan juga kami sampaikan juga, menekankan juga tadi pesan daripada coach bahwa
memulai itu mudah, tetapi mempertahankan kadang-kadang sulit ya. Memulai itu mudah, kadang-kadang mempertahankan itu sulit. Kenapa demikian? Karena memang untuk konsisten, kemudian meningkatkan aktualisasinya itu memerlukan ketekunan, kemudian kerjasama dari segala lini gitu ya, stakeholder dan seterusnya. Tadi sudah bagus melakukan kerjasama, syukur-syukur bisa dinego, bisa gratis karena kita kan memberikan pelayanan dan mereka juga butuh untuk memberikan apa ya, misalnya klien-kliennya butuh dilayani. Kalau di sini di SLB kita gratis Bu untuk membuat video-video itu karena memang sudah ada MOU. Kemudian selain itu mereka juga punya kepentingan kawan-kawan yang difabel itu di sini supaya mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Saya kira seperti itu penyampaian dari saya dan selamat kepada Adinda Suci Citra Rahmawati dan nanti salam buat Bu Ella Faika masih di situ. Oh ya masih Pak, Iya, masih, Ya, masih, ya, masih. ya, teman Insya Allah Pak, angkatan. Insya Allah. Nggih, nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih sudah selamat ya. Suci Citra sudah selesai, jadi nanti diperbaiki. Pertama regulasi, kemudian TikToknya nanti ya. Belum ada itu, sudah dicek ya, dilengkapi lah, lengkapi semua ya. Kemudian ya kita ini berlanjut ya, tidak hanya sampai di sini tetapi kreativitas inovasi itu berlanjut. Jadi apa yang Anda lakukan seperti ini itu bukan sebagai persyaratan CPNS tetapi yang lebih penting adalah kelanjutan ya. Oke, terima kasih Ibu Marwia sudah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Sapuan. Juga selanjutnya Suci nanti diperbaiki dan selanjutnya ditutup aja. Tutup dulu. Masih ada satu yang terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan seminar aktualisasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak. Terima kasih Bu Panitera. Terima kasih Pak. Izin live. Ya, Suci silakan. Coba dulu panggil kawannya yang terakhir. Nurpa. Yang terakhir Nurul. Iya, Nurul Fala. Izin live ya Bapak. Iya. Nurul Fala, halo. Iya Pak. Ya silakan disiapkan share screen-nya. Ada mentornya enggak Nurul Fala? Tidak Pak, mentornya berhalangan hadir Pak. Oh ya sudah, nanti terakhir video dukungan mentor aja. Baik Pak. Oke, terima kasih. Kita mulai ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia penguji Pak Sapuan, ya kemudian anak kita Nurul Falah. Hari ini kita seminarkan laporan terakhir Anda, dipresentasikan kurang lebih 10 menit ya. Silakan. Izin share screen Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Sapuan SHIMH selaku narasumber, yang saya hormati Bapak Dr. Andas Haji Munasir MPD selaku coach, dan permohonan maaf dari mentor saya Bapak Sebudin SHIMSY yang tidak dapat menghadiri seminar kali ini dan akan memberikan dukungan video yang akan diputar setelah presentasi ini. Laporan aktualisasi saya berjudul optimalisasi pelayanan terhadap pihak tunaksara dan penyandang disabilitas netra berbasis teknologi audio di Pengadilan Agama Tarempa. Adapun latar belakangnya, fungsi ASN pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai pelaksana kebijakan publik, memberikan pelayanan publik dan perekat maksud pemersatu bangsa. Kemudian core value ASN yakni berakhlak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Kemudian pelayanan yang dapat diakses oleh pihak tunaksara di Pengadilan Agama Tarempa masih terbatas. Adapun tujuan dan manfaatnya, yang pertama adalah mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak, kemudian mengoptimalisasi pelayanan kepada pihak tunaksara dan penyandang disabilitas netra berbasis audio sehingga mendapatkan kemudahan dalam pelayanan informasi berperkara. Adapun gagasan pembahasan isu dan tahapan kegiatan izin di-share melalui video visual karena aktualisasi saya berupa audio informasi. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Pala, peserta Lasar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022, golongan 3, angkatan 12. Saya adalah CPNS Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Tarempa. Saya telah menyelesaikan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil pada Pengadilan Agama Tarempa dengan kegiatan dan tahapan sebagai berikut. Kegiatan pertama, melakukan koordinasi dengan pimpinan sekaligus mentor tentang persiapan pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan kedua, mencari informasi dan merancang elemen pendukung layanan berbasis teknologi audio. Kegiatan ketiga, membuat rekaman audio informasi dan penginputan kepada aplikasi yang digunakan. Biaya pendaftaran sebanyak 30 rupiah, 30.000. Biaya proses atau APK sebanyak 30.000. Selamat datang di Sapa Tarempa. Sistem audio pelayanan Pengadilan Agama Tarempa. Untuk mengakses layanan informasi, silakan pilih menu informasi yang tersedia. Kegiatan keempat, berkonsultasi kepada mentor dan tim IT mengenai hasil sistem audio informasi. Kegiatan kelima, implementasi dan publikasi penggunaan sistem audio informasi. Selamat datang di Sapa Tarempa. Sistem audio pelayanan Pengadilan Agama Tarempa. Untuk mengakses layanan informasi, silakan pilih menu informasi yang tersedia atau gunakan kode. Selamat datang di audiobook Sapa Tarempa. Sistem audio pelayanan Pengadilan Agama Tarempa. Selamat datang ke audiobook Sapa Tarempa,
Sistem audio pelayanan pengadilan agama Tarempa. Daftar isi. Persyaratan pengajuan berperkara di Pengadilan Agama Tarempa. Persyaratan kepada para pihak berperkara, keluarga para pihak, dan seluruh pengunjung Pengadilan Agama Tarempa. Tolong bantu kami, warga Pengadilan Agama Tarempa, untuk kegiatan ke-6, monitoring dan evaluasi hasil aktualisasi. Thanks for Oke, terima kasih. Tadi tahapan kegiatannya, kemudian kendala dan solusi yang ditemukan selama aktualisasi. Yang pertama yaitu satuan kerja di Pengadilan Agama Tarempa tidak memiliki ahli IT, sehingga solusinya adalah tulis belajar dari dasar terkait media dan aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan aktualisasi ini dan bertanya kepada teman dan rekan yang mengetahui hal terkait. Kemudian padatnya jadwal mentor. Solusinya yaitu mengatur jadwal pertemuan dengan mentor agar tidak mengganggu keseruan mentor ketika melakukan konsultasi. Dalam melakukan konsultasi juga dapat dilakukan konsultasi secara daring. Kemudian masih ditemukan error atau bug pada sistem, yaitu solusinya melakukan perbaikan terhadap error dan dengan mempelajari kesalahan yang dilakukan dan menambahkan aturan konten yang belum tersedia. Kemudian rencana tindak lanjut dari aktualisasi ini adalah yang pertama adalah menambah informasi yang belum ada. Yang kedua ada pengembangan dan pemeliharaan pada sistem audio layanan, sehingga para pencari keadilan yang kesusahan dalam memakai layanan tersebut dapat mandiri sehingga tidak memerlukan pembimbing lagi. Kemudian penutup, mudah-mudahan aktualisasi ini yang diberi nama Sistem Audio Pelayanan Agama Tarempa atau SAPA Tarempa dapat menjadi sumbangsi dan dukungan agar layanan dapat dirasakan semua masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat umum. Cukup, Nurul. Baik, Pak. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bapak moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah dipresentasikan. Karena tidak ada mentor ya, tapi videonya ada ya? Ada, Pak. Ada ya, oke. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak penguji, dipersilakan Pak Sapwan. Tadi sepertinya ada video Pak Sobirin. Ada, Pak. Oh, ada. Diputar dulu ya, Pak. Oh, mau diputar videonya? Ya, silakan. Ya, Pak. Videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobirin, SAI MESY, Ketua Pengadilan Agama Tarempa, sekaligus mentor dari peserta Latsar CPNS Saudara Nurul Pala SH. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada peserta Latsar Saudara Nurul Pala yang telah melaksanakan aktualisasi di Pengadilan Agama Tarempa dengan mengambil tema optimalisasi pelayanan bagi pihak tuna aksara dan penyandang disabilitas netra yang berbasis audio di Pengadilan Agama Tarempa. Tentu dalam melaksanakan aktualisasi tersebut, Saudara Nurul Pala telah melaksanakan sebaik-baiknya dan sukses sehingga outputnya menghasilkan satu aplikasi yang dapat memberikan kemudahan kepada pihak tuna aksara tersebut berupa SAPA, Sistem Audio Pelayanan Pengadilan Agama di Tarempa. Sukses selalu untuk Saudara Nurul Pala. Mudah-mudahan dalam aktualisasi ini menghasilkan satu karya yang lebih baik dan berguna untuk para pencari keadilan. Demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih, Dokter. Coach Dr. Mudasir, kami sudah kirim ini foto screenshot ke Pak Ketua, cuman belum dibalas kayaknya. Pak Sobirin, itu sering sama-sama diklat. Ini Tarempa itu di daerah ini ya, Riau Ujung ya. Pulauan Anambas, Pak. Iya, maksudnya dekat Di dengan ini ya, perbatasan Natuna. Natuna ya. Ya, Pak. Kan dua-duanya itu ini, Pak Dokter, menjadi satker yang dapat tunjangan kemahalan itu ya. Tunjangan kemahalan ini dari Mahkamah Agung karena memang jaraknya itu jauh. Ya. Baik, langsung kepada hasil aktualisasi Saudara Nurul Palah. Ini salah huruf atau gimana? Memang F atau P, Mas? P, Pak. Orang Sunda, Pak. Orang Sunda. Orang Sunda ya. Oh iya iya. Ajan sama Palah gitu ya. Iya. Jadi saya lihat bagus ya penyampaian presentasinya dengan audio, visual, kemudian secara sistematis tadi disampaikan. Dan saudara meskipun tugas di tempat yang sangat jauh gitu ya, tetap beraktualisasi, memberikan kontribusi untuk bangsa ini. Dan itu yang perlu dicatat bahwa semua yang kita lakukan harus kita niatkan dalam rangka pengabdian kita sebagai seorang hamba Allah ya. Ya, niat ini penting sekali ya. Kalau tidak niatnya tidak lurus bahaya karena akan mengeluh, akan merasa capek dan merasa bahwa itu beban gitu. Tapi tentu kami, apalagi kita di peradilan agama ya, tentu memahami itu. Nanti tolong ditambahkan dasar hukum SKKMA 1 sampai 144 tahun 2022 sebagai perubahan dari SKKMA nomor 1 sampai 144 tahun 2011 karena di dalam SKKMA itu ada perhatian yang khusus dari Mahkamah Agung untuk memberikan informasi, pelayanan, sarana prasarana dan juga media untuk melakukan keberatan bagi kaum rentan dan disabilitas. Untuk ringkasan-ringkasan sudah saya kirimkan ke WA Mbak Cynthia, nanti Mbak Cynthia bisa dibagi ke semua peserta. Kemudian saya juga mau tahu apakah Mas Nurul Falah ini masih ingat core value ASN selama 1 minggu mungkin didoktrin dengan core value ASN. Apa Ya, itu Pak. core value ASN? Core value ASN itu merupakan nilai-nilai dasar ASN, Pak, yang terdiri dari yang disingkat berakhlak ya, Pak. Iya, berakhlak. Yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, haknya harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oh ya. Lalu untuk employer branding kita, ASN, apa employer brandingnya? Employer brandingnya bangga. Employer brandingnya apa itu? Bangga melayani bangsa, Pak. Iya, itu ada di sebelah kirinya itu. Iya. Tadi baca di situ terus ya. Iya. Tapi saya harap tidak hanya membaca, tetapi memang diresapi nilai-nilai ini, terutama nilai Mahkamah Agung ada 8 nilai utama ya. Ada apa saja? 8 nilai Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 4. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ya, persamaan di depan hukum juga sama sebenarnya, perlakuan sama di depan hukum.
Jadi 8 nilai utama Mahkamah Agung, kemudian core value ASN dan employer branding dari ASN betul ditanamkan dari sekarang dan menjadi modal nanti ketika masuk di dunia ASN. Mungkin saja di satuan kerja masing-masing itu juga memiliki nilai-nilai yang ditanamkan ya. Ada beberapa nilai yang disingkat berupa singkatan dan seterusnya. Nah, itu semua bisa dikolaborasi dengan aktualisasi saudara dan tentu perlu disosialisasikan apa yang menjadi aktualisasi dari saudara ini di satuan kerja nanti. Karena di YouTube saya sudah berlangganan ya, subscribe, kemudian saya cari videonya belum diupload di situ. Belum, Pak. Ya belum. Kemudian di Instagram juga belum diupload dan untuk Facebooknya belum ada akunnya, untuk Instagram yang sudah ada. Untuk Seperti itu ya. Pak. Untuk Facebook itu di Pengadilan Agama Tarempa belum memiliki fanspage, Pak, tapi masih berbentuk akun kayak pertemanan. Nah itu makanya kan kalau lembaga tadi semuanya hampir sama juga saya beri masukan. Kalau untuk instansi itu memakai fanpage ya. Nah, kan buatnya nggak lama itu, buatnya kan langsung aja jadi kan. Jadi bisa dibuat segera, nanti Pak Ketua disampaikan, bilang gitu dari Pak Sapuan gitu aja. Siapa? Bisa ditindaklanjuti untuk mempromosikan atau mensosialisasikan kegiatan-kegiatan maupun aktualisasi atau inovasi dari satuan kerja. Saya kira itu Mas Nurul Falah, terima kasih. Dan terima untuk kasih, Coach, saya kira penyampaian saya dari saya hanya itu. Saya kembalikan kepada Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Yang Mulia sudah memberikan masukan. Nurul Falah, tolong apa yang semua yang diberi masukan tadi sudah ada catatan ya? Ya, Pak. Dan nanti diperbaiki. Sudah paham semua yang diperbaiki tadi, mulai dari regulasi, termasuk beberapa yang belum diupload tadi nanti diupload ya. Ya, jadi kegiatan ini tentunya akan berlanjut ya, yang bermanfaat bagi diri Anda juga bermanfaat bagi organisasi. Ya, itulah kita dituntut untuk suatu perubahan, suatu inovasi ya. Jadi apa yang diminta tadi itu merupakan janji yang harus diperbaiki ya, dan kita diminta untuk ada kreativitas ya, itu. Oke, jadi terima kasih Yang Mulia, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut Sama-sama. ya, sama-sama ya gitu. Kita galau. Kita galau. Kita galau. Ini Ya, ketua jadi, saya asli Palembang, Bu, Pak. Oh, mertua. Bu ketua, ibu ketua saya kan wakil ketuanya asli Palembang. Ya, ya. Lahat. Iya, oke. Jadi terima kasih Pak Sapuan sudah meluangkan waktunya silaturahmi ya. Kebetulan saya juga asli dari Jawa Tengah. Ngalor sitik aja. Iya, betul. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf Pak Sofian. Ya, sama-sama. Selama kegiatan kita ini ya. Terima kasih. Kebetulan tidak ada mentor, jadi langsung aja ditutup. Silakan ditutup dulu Nurul Falah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Catatan dan perbaikan semoga menjadikan aktualisasi saya menjadi lebih baik lagi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama pencari keadilan. Izinkan saya menutup dengan pantun ya, Pak. Wah, ini penutupnya pakai pantun, boleh. Ya, boleh. Silakan pantunnya apa? Sungguh lezat buah pepaya, tumbuh dekat pohon kelapa. Sampai di sini presentasi saya. Semoga lain kali kita dapat berjumpa ya, Pak. Cakep. Saya balas lagi, Pak. Ya, boleh, Pak. Oh, ya. Mau dibalas ini. Mau dibalas. Lagi. Oh, lagi. Gimana? Kayu bakar hendak dibelah, sangat keras bagaikan jati. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf sepenuh hati. Oh ya, Oke, cakep.
Jalan-jalan ke Palembang. Ke- Jangan lupa membawa salak. Gak ada cakepnya ya? Tidak apa-apa, nyambung, masih nyambung, Pak. Iya. Iya. Buat Nurul Falah yang kami sayang, semoga menjadi ASN berakhlak. Iya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami ada di Palembang dan kami sebagai coach mengucapkan terima kasih. Juga terima kasih Bu Admin yang sudah mengatur waktunya di sini. Terima kasih semuanya ya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini, Pak. Gimana? Iya, Pak. Untuk nilai kan saya langsung sudah masukkan semua tadi setelah presentasi langsung saya kirimkan. Mohon dicek nanti kalau belum masuk bisa diinformasikan. Oke, siap, Pak. Oh ya. Oke. Pak, izin untuk Ya. untuk tanda tangan di lembar pengesahan pesertanya gimana, Pak? Ya, nanti saya kirim ke Mbak Cynthia. Ya, oke, siap, Pak. Penutupannya kapan ya? Penutupannya besok, Pak. Besok. Hari ini mereka masih ada materi? Hari ini mereka belum. Udah selesai, Pak. Udah Nggak ada selesai. materi. Boleh nggak kalau nanti malam saya kirim, tapi sebelum malam perbaikan tadi udah selesai semua supaya saya baca lagi. Setelah itu baru saya kirimkan tanda tangannya. Oke, siap, Pak. Berarti nanti kalau udah selesai diperbaikin dikirim lagi, Pak ya? Di Google. folder sebelahnya aja mungkin ya. Ya, Jadi buat iya. folder baru aja Ya. yang Ya, perbaikan. nanti saya bantu untuk memberikan informasi ke seluruh peserta juga, Pak. Oke, siap. Ya. Makasih, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Yuk, ayo. Terima kasih, Mbak Cynthia. Yo. Alhamdulillah siap, lancar Pak. ini kegiatan ininya, Ya. apa namanya, Zoom-nya. Nggak Ya. pernah ada masalah ini. Iya. Iyalah. Oke, saya mohon live, lift. izin live. Oke. Iya, mohon Oke, lift dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.